ini, NIM 234.2 dari kelas PPKPB akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Arang Sekam Padi sebagai bahan pengisi kompon karet atau sepatu pantofel. Pertama, yaitu latar belakang. Limbah sekam padi sangat melimpah di Indonesia. Solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan sekam padi sebagai pengisi karbon yang berfungsi sebagai penguat. Menurut Morton 1978, kinerja filler dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia seperti ukuran partikel, luas permukaan, struktur, dan aktivitas permukaan. Untuk penguatan yang optimal, partikel pengisi penguat harus didistribusikan secara merata di dalam kompon karet. Sekam padi digunakan sebagai bahan pengisi serta bahan bakar dan arang. Filler dapat digunakan di berbagai industri seperti industri bahan bangunan dan industri kimia. Potensi untuk dikembangkannya dari sekam padi adalah silika, yang didapat mencapai 94% abu sekam padi dengan menggunakan abu sekam padi sebagai bahan pengisi dalam produksi genteng karet. Kompon karet adalah campuran karet mentah dan bahan kimia yang tidak divulkanisir. Dalam produksi kompon, karet mentah dicampur dengan bahan kimia karet atau bahan aditif. Ada dua jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintetis. Salah satu bahan aditif yang diperlukan adalah bahan pengisi atau filler. Berdasarkan studi tahun 2003 oleh Arum dan Puji Lestari, penambahan karbon aktif sekam padi cenderung menurunkan sifat tegangan tarik, perpanjangan putus, dan kekuatan sobek, serta meningkatkan sifat kekerasan, berat jenis, perpanjangan, dan ketahanan aus. Mengetahui kesesuaian fungsinya, dilakukan pengujian dengan menggunakan bahan pengisi arang sekam padi, terutama untuk pembuatan kompon karet. Sol sepatu, pembuatan produk karet dalam hal ini, sol sepatu membutuhkan bahan pengisi yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan sifat fisis atau mekanik produk yang diproduksi, seperti kekuatan putus, kekuatan sobek, dan ketahanan abrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur uji yang digunakan dalam penelitian pemanfaatan arang sekam padi sebagai bahan pengisi kompon karet outsole sepatu pantofel, mengetahui formulasi kompon karet yang digunakan, dan mengetahui pengaruh arang sekam padi sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik dan mekanik kompon karet. Selain itu, penggunaan arang sekam padi sebagai bahan pengisi dapat mengurangi limbah hasil pertanian. Berikutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana prosedur uji yang digunakan dalam penelitian pemanfaatan arang sekam padi sebagai bahan pengisi kompon karet outsole sepatu pantofel? 2. Bagaimana formulasi kompon karet yang digunakan? 3. Bagaimana pengaruh arang sekam padi sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik dan mekanik kompon karet? Kemudian, yaitu batasan masalah. Pada penelitian ini, batasan masalah yang akan dibahas adalah pada pH maksimal arang sekam padi sebanyak 15 pH. Selebihnya akan menggunakan filler jenis yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Mengetahui prosedur uji yang digunakan dalam penelitian pemanfaatan arang sekam padi sebagai bahan pengisi kompon karet outsole sepatu pantofel. 2. Mengetahui formulasi kompon karet yang digunakan. 3. Mengetahui pengaruh arang sekam padi sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik dan mekanik kompon karet. Berikutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Agar mahasiswa mengetahui prosedur uji yang baik dan benar untuk digunakan dalam penelitian pemanfaatan arang sekam padi sebagai bahan pengisi kompon karet outsole sepatu pantofel. 2. Agar mahasiswa mengetahui formulasi kompon karet yang baik dan benar. 3. Agar mahasiswa mengetahui pengaruh arang sekam padi sebagai bahan pengisi terhadap sifat fisik dan mekanik kompon karet. Selanjutnya yaitu adalah bab 2, tinjauan pustaka. Sekam padi adalah lapisan keras yang terbuat dari dua belahan yang saling terikat yang disebut lemma dan parea. Termasuk dengan menggiling sekam padi, butiran beras dilonggarkan dan diubah menjadi sampah. Atau sampah yang dihancurkan, sekam padi diklarifikasikan sebagai biomasa, digunakan untuk berbagai keperluan seperti bahan bakar. Ditinjau dari komposisi kimiawi sekam padi mengandung beberapa unsur penting dengan komposisi kandungan kimia menurut Suharno 1979
dan menurut DTC IPB, seperti menurut Suharno 1979 kadar air 0,22, protein kasar 3,03, lemak 1,184, serat kasar 35,68, abu 17,71, karbohidrat kasar 33,71, dan menurut DTCIPB, karbon zat arang 1,33, hidrogen 1,54, oksigen 33,64, dan silika 16,98. Kompon karet adalah karet mentah yang lebih dicampur dengan bahan baku penunjang lainnya seperti filler, processing aids, accelerator, dan sebagainya. Dengan menggunakan mesin giling karet seperti open mill dan kneader, yang mana jika dipanaskan dengan temperatur dan waktu yang cukup akan merubah menjadi barang jadi yang bersifat permanen. Karet yang digunakan untuk kompon terdiri dari dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintetis. Dari pemahaman komposisi diketahui bahwa proses produksi menggunakan bahan kimia yang ditambahkan pada bahan baku karet untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia karet. Senyawa kimia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan kimia dasar dan bahan kimia pembantu proses. Bahan kimia utama adalah bahan kimia yang digunakan untuk memperbaiki sifat-sifat karet, seperti produk karet yang dihasilkan memiliki sifat fisik dan kimia yang lebih stabil. Menurut Haryadi 2010, ada dua jenis pengisi, yaitu pengisi aktif dan pengisi tidak aktif. Pengisi aktif meningkatkan kekerasan, kekuatan sobek, dan ketahanan abrasi. Dan selain itu juga kekuatan tarik produk karet. Pengisi aktif seperti aluminium silika, magnesium silika, dan karbon hitam. Pengisi tidak aktif atau netral meningkatkan kekerasan dan kekakuan karet. Pengisi tidak aktif termasuk berbagai lembung kaloin, kalsium karbonat, magnesium karbonat, barium sulfat, dan barit. Kepadatan bahan pengisi ditentukan oleh ukuran kondisi permukaan dan kehalusan. Penambahan filler yang optimal meningkatkan kekuatan tarik, modulus kekuatan sobek, ketahanan aus, dan retak lentur. Agar mendapatkan penguatan yang optimal, bahan pengisi harus didistribusikan dengan cara dan merata dalam campuran kompon karet. Dan peningkatan jumlah bahan pengisi memiliki efek meningkatkan sifat vulkanisasi. Abednego 1998. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, tempat dan waktu. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 16 bulan Agustus 2022. Penelitian dilakukan di WS Karet Politeknik ATK Yogyakarta. Alat yang digunakan untuk membuat karbon aktif sekam padi adalah reaktor pyrolysis. Penggilingan digunakan dengan saringan tahan karat dengan saringan 400 mesh untuk mendapatkan bahan pengisi sekam padi. Proses pembuatan kompon menggunakan two roll mill. Selama proses vulkanisasi menggunakan mesin hot press molding. Alat uji terdiri dari rheometer dengan tarik perpanjangan saat uji putus, alat uji kekerasan, dan pengujian ketahanan abrasi. Bahan yang digunakan, bahan baku penolong, dan bahan baku utama. Bahan baku yang digunakan yaitu karet alam SIR 20, karet sintetis SBR, karbon black, N220, asam stearat, MBTS, TMTD, minaret H, TMTQ, ZNO, dan sulfur. Dan bahan utamanya yaitu arang sekam padi produksi warga Druwo. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Pembuatan arang aktif sekam padi melalui proses karbonisasi. Memasukkan sekam padi ke dalam tabung pirolisis, pasang tabung asap cair dan tutup rapat. Air pendingin dipompa ke tangki kondensasi. Reaktor yang dipanaskan dioperasikan pada suhu 400 derajat Celcius selama 2,5 jam. Setelah proses pirolisis selesai, reaktor dan isinya didinginkan. Setelah dingin, keluarkan arang sekam padi dari reaktor pirolisis. 2. Aktivasi arang aktif direndam dalam larutan Na
Cl 4% selama 24 jam. Dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa garam. Didinginkan semalaman dan ditiriskan. Setelah dingin, arang digiling dan diayak melalui saringan 400 mes. 3. Pembuatan kompon karet. Bahan karet alam SIR 20 dan karet sintetis SBR dicampur dengan menggunakan mesin to roll mill. Pencampuran dilakukan selama 15 menit dengan suhu 43 derajat Celcius. Filler arang sekam padi ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 7 menit dengan suhu 89 derajat Celcius. Filler karbon black ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 5 menit dengan suhu 89 derajat Celcius. Selanjutnya, plasticizer Minarek Oil H ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 7 menit dengan suhu 89 derajat Celcius. Antioksidan TMK ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 1 menit dengan suhu 89 derajat Celcius. Aktivator ZNO ditambahkan, dilakukan selama 2 menit dengan suhu 94 derajat Celcius. Aktivator asam asetat ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 1 menit dengan suhu 99 derajat Celcius. Akselerator TMTQ ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 1 menit dengan suhu 99 derajat Celcius. Akselerator MBTS ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 1 menit dengan suhu 99 derajat Celcius. Pemvulkanisasi sulfur ditambahkan. Pencampuran dilakukan selama 1 menit dengan suhu 99,6 derajat Celcius. Yang terakhir, melakukan pengujian pada kompon karet. Pengujian meliputi uji reologi, uji putus, uji kekerasan, dan uji ketahanan abrasi. Selanjutnya yaitu analisis data. 1. Analisis hasil uji. Uji reologi. Pada pengujian reologi kompon karet disajikan grafik dengan variasi torsi, waktu, dan suhu. Waktu yang digunakan untuk mengetahui T90. Torsi digunakan untuk melihat viskositas kompon karet, dan suhu digunakan untuk melihat suhu terjadinya vulkanisasi kompon karet. Selanjutnya yaitu uji kekerasan. Pada pengujian kekerasan menggunakan durometer SERT A. Nilai kekerasan dihasilkan dari rata-rata nilai kekerasan dari 3 titik berbeda. Kemudian uji perpanjangan putus. Pada pengujian ini kompon karet dibuat spesimen uji berbentuk dumbbell dengan ukuran sesuai SNI. Kemudian spesimen uji diuji dengan tariknya menggunakan tensile strength. Kemudian uji ketahanan abrasi. Pada pengujian ini kompon karet dibentuk seperti tabung menggunakan bor. Kemudian kompon karet diabrasi menggunakan abrasion tester dengan total putaran sebanyak 80 putaran. 2. Analisis fisis mekanik dan fisis kompon karet. Penggunaan arang sekam padi membantu memperbaiki sifat mekanis dan fisis kompon karet berupa kekerasan, perpanjangan putus, dan tahan abrasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk pembuatan proposal penelitian ini. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.